Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Bengkalis, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching. Bapak, Ibu calon guru penggerak, seperti yang telah kita ketahui, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar darinya. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Definisi coaching berdasarkan International Coach Federation adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dari definisi ini terdapat 3 makna. Yang pertama, kemitraan. Saat membantu coachee mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Yang kedua adalah memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Dan yang ketiga adalah optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berusaha memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee dapat berkembang. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Murid kita di sekolah tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Masih terkait dengan kemerdekaan belajar, proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid sehingga murid dapat menemukan potensi dirinya dan mengembangkannya. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk hal ini. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. 4 keterampilan dasar seorang coach seharusnya dapat dimiliki oleh guru ketika memerankan diri sebagai coach. Keterampilan tersebut adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Hal tersebut pada prakteknya akan berhubungan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
Jika seorang guru dapat mempraktekkan proses coaching ini dengan baik dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing dan juga digabungkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, maka diharapkan masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching kita, yaitu komunikasi asertif, menjadi pendengar aktif, dapat bertanya efektif, dan melakukan umpan balik yang positif. Keempat aspek komunikasi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru sebagai coach, karena coaching adalah sebuah kegiatan komunikasi pemberdayaan yang bertujuan membantu para coachee dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar hidupnya menjadi lebih efektif. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching tersebut. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Sebagai bahan refleksi, apakah saya telah memahami materi coaching dalam modul 2 ini? Dan apakah coaching dapat membantu profesi saya sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid? Saya memahami bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, seperti yang telah disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru sekolah dasar di SD SIT Sahabat Muslim Bengkalis, saya memahami bahwa praktek coaching harus disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, murid pada rentang usia 6-12 tahun yang duduk di sekolah dasar sedang berada pada tahapan operasional konkret yang senang melakukan proses sosialisasi dan mulai tumbuh pencarian identitas diri serta pemahaman nilai. Perkembangan emosi dan bahasanya sedang berkembang dan suka melakukan kegiatan eksplorasi, maka praktek coaching harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Guru sebagai coach harus mengembangkan keterampilan menjadi pendengar aktif. Apakah saya telah menjalankan peran saya sebagai coach di sekolah? Saya berharap murid-murid saya dapat mengenali minat, bakat, kelebihan, dan potensi yang dimiliki sehingga dapat memotivasi dan menghargai diri sendiri serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya secara kreatif. Saya akan berperan sebagai coach ketika menemukan murid saya tidak menyadari akan kemampuan dan potensi yang dimilikinya dan sebenarnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif yang mengarahkannya untuk melakukan refleksi dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Saya akan berperan sebagai coach karena tugas saya adalah membantu murid menyelesaikan masalahnya dengan mendorong murid untuk mengenali potensinya dan menggunakan potensinya tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya harus memiliki keterampilan yang dapat menciptakan komunikasi yang memberdayakan, berusaha untuk memahami perasaan orang lain dan berlatih diri menjadi komunikator yang asertif, berusaha untuk konsentrasi dan belajar bagaimana cara menjadi pendengar aktif, serta mengasah kemampuan agar dapat merancang pertanyaan efektif dan memberikan umpan balik yang positif. Pada saat melakukan praktek coaching, saya akan fokus atau memberikan perhatian secara penuh dan hal itu sangat dibutuhkan dalam melakukan proses coaching, baik dalam mendengarkan maupun mengajukan berbagai pertanyaan dalam setiap langkah pada model Tirta, terutama menghadapi siswa sekolah dasar kelas rendah yang masih sulit untuk fokus dan berkonsentrasi secara penuh. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.3 dan refleksi pemahaman tentang praktek coaching.
Semoga informasi ini bermanfaat dan salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.